Pun orang yang bersepatu, fafaradahu al-masa fatakunu sunnah muhassasah lil ayah. Jadi untuk orang yang bersepatu itu mengusap sepatunya, dan ayat yang berkaitan dengan mencuci kedua kaki itu adalah khusus bagi orang yang tidak bersepatu. Artinya kan kita sekarang berdasarkan hadis ini ataupun informasi ini bagian dari kemudahan Al-Quran atau bagian dari kemudahan syariah. Bagi orang yang tidak bersepatu ya kakinya, bagi orang yang bersepatu ya cukup sepatunya. Kan indah sekali itu Islam itu, kan mudah sekali Islam itu. Maka bukan hanya kita Islam punya taisir, ajarannya sendiri sudah menggambarkan kemudahan. Bahkan menurut Said Sabiq ini justru ayat 6 surat Al-Maidah ini menjadi kerangka umum dalam berwudu ya. Kemudian yang masul khuf ini karena memang pada umumnya orang tidak pakai alas kaki, tidak pakai sepatu, sehingga ini menjadikan kemudahan bagi orang yang biasa menggunakan sepatu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah tentang masyru'iyatul masyi alal jawrobain. Disyariatkannya mengusap jawrob. Jawrob itu kaos kaki. Jadi kalau yang tadi sepatu, ini kaos kaki. Ya juju al-masyu alal jawrobain. Jadi boleh mengusap dua kaos kaki itu. Ini menarik kepada Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sepatu, ternyata kaos kaki saja boleh. Nah kalau misalnya ini nanti mungkin ada penjelasannya berikutnya. Pernah ditanyakan sama ibu-ibu dulu, bagaimana dengan saya pakai kerudung, pakai apa? Kalau gini kan menjadi terbuka kita, yang menutup tubuh kita dan memang sulit untuk kita buka begitu. Ya diusap aja luarnya gitu, dengan melakukan analogi terhadap ini. Jadi misalnya ini ibu-ibu pakai tangan panjang, apalagi ada persoalan tidak boleh dibuka karena aurat, ya kan? Pada saat cuci tangan ini, ya kan, berarti kan tidak diambil airnya kemudian bajunya dibiarkan basah kuyup gitu. Ya cukup diusap saja. Ya kan? Kalau kita menggunakan pola pikir yang semacam ini dan dalilnya jelas ada tadi dengan masul khufain tadi, bahkan ini adalah kaos kaki juga demikian, ya kan? Tapi dengan catatan pertama, dia tidak boleh kelihatan tangan kita karena di ruang publik, atau ini tangan ini susah tangan ini susah untuk digulung. Kalau misalnya dibuka, ini ada jaket kulit misalnya atau jaket jean gitu, bisa dibuka tapi tubuh kita akan kelihatan oleh orang lain. Kalau digulung tidak bisa karena dia kaku dan jangkis gitu ya, ngepas banget gitu. Nah itu saya kira kondisi yang seperti itu bisa diusap. Tapi sekali lagi bahwa dipastikan pada saat kita wudunya, pada saat kita pakainya, kita berwudu. Nanti di belakang ada syaratnya tuh. Ada syarat kebolehan mengusap dua sepatu dan kaos kaki. Kalau kita pakai analog berarti kan semuanya juga seperti itu. Wa qad ruwiya dzalika an katsiri minas sahabah. Jadi cerita tentang kebolehan mengusap dua kaos kaki itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Hampir sama juga dengan tadi masul khufain itu. Qala Abu Dawud berkata, wa masalal jawrobaini ala Ali bin Abi Thalib. Jadi yang menurut Abu Dawud bahwa Ali bin Abi Thalib itu mengusap dua kaos kakinya, wa Ibnu Mas'ud, wal Barra bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, wa Sahal bin Sa'id, wa Amr bin Haris. Waruya dalikan Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabat besar nih.
Tadi Ali, ini Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas intah dan yang lain-lain. Artinya sahabat-sahabat besar ini juga meriwayatkan hal yang sama bahwa beliau mengusap, bukan hanya meriwayatkan kalau di sini. Yang berceritakan Abu Dawud bahwa Ali, Umar bin Khattab, Malik bin Anas, Ibnu Abbas, mereka itu adalah mengusap dua kaos kakinya. Ya. Waruya aidan an Ammar wa Bilal bin Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa wa Ibnu Umar wa fi tahdzib Sunan Ibnu Qayyim, dan juga dalam tahdzib Sunan Ibnu Qayyim an Ibnil Mundir, dari Ibnu Mundir. Ini nama-nama orang, Bapak Ibu sekalian, nama-nama orang. Dan anna Ahmad, sesungguhnya Ahmad bin Hambal, nasso ala jawazil mahsi alal jawrabain. Jadi Ahmad bin Hambal itu juga, tadi kan di atas kan Abu Dawud mengatakan begitu, Ibnu Hambal juga mengatakan bahwa boleh mengusap kedua kaos kaki. Ini siapa? Said Sabiq ini mengutip beberapa ulama hadis yang ternyata ulama hadis itu pendapatnya disandarkan kepada sahabat-sahabat Nabi itu. Kemudian wahada min insofihi wadalihi. Jadi pengambilan alasan ataupun mengambil rujukan pada Ahmad bin Hambal itu karena otoritasnya, karena keadilannya, ya kan, karena otoritas seorang Ahmad dan keadilan beliau, ya. Wa inna ma'amadathu haula'i sahaba radhiyallahu anhum wasorihul qiyas. Nah, jadi ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat itu menunjukkan pada argumen qiyas, analog, ya. Fa innahu la yadharu bainal jawrabaini wal hufaini farqun mu'athir. Jadi karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara sepatu dengan kaos kaki. Artinya kalau sepatu itu boleh diusap, maka kaos kaki pun boleh diusap, gitu. Ini pakai argumen kias, ya, analog. Jadi kias itu menyamakan satu hukum, menyamakan satu hal dengan hukum yang sudah ada. Di antaranya itu tadi, ya. Jadi hukumnya membasuh dua sepatu itu boleh. Nah, kaos kaki itu mirip dengan sepatu, maka mengusap dua kaos kaki itu adalah dibolehkan. Itu analog kias, ya, di situ. Karena menurut Said Sabiq, ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, sama kedua-duanya. Jadi yasihu ayyuhala al hukmu alaih. Jadi boleh sah, gitu ya, menentukan hukum berdasarkan analog itu. Wal masu alaiha qaulu aksaruhu ahlul ilmi, dan mengusap dua kaos kaki itu ucapan mayoritas ahlu ilmi. Artinya pendapat mayoritas para ulama, ya. Wa mimman azazal masu alaihima Sufyan Ats-Tsauri, di antara orang yang membolehkan mengusap dua sepatu itu adalah Sufyan Tsauri, Ibnu Mubarak, atau Hasan, Sa'id bin Musayyab, wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yazuju al-masu alaihima idza kana sakhinaini la yashfani amma tahtahuma. Nah, kebolehan mengusap dua kaos kaki itu idza kana sakhinaini, apabila kaos kakinya tebal. Kaos kakinya tebal. Jadi kaos kaki yang stocking itu berarti kan nggak boleh. Kalau menurut pendapat Abu Yusuf di sini, wa Muhammad, la yasfani amma tahtahuma. Jadi dia tidak bocor. Jadi dia tidak rembes, gitu ya. Tidak rembes di situ. Wa kana Abu Hanifah, nah ini menarik Ibu sekalian. Wa kana Abu Hanifah la yajuzu al-masu ala jawrabi sahih. Summa raja'a ilal jawazi qabla mautihi bisalasati ayam atau bisab'ah.
Ternyata Imam Abu Hanifah yang kita sebut dengan Imam Hanafi itu dia tidak boleh, Imam Hanafi tidak membolehkan mengusap kaos kaki yang tebal itu. Ini menarik, padahal Imam Hanafi ini termasuk seorang ulama imam madhab yang rasional. Tapi beliau awalnya Bapak Ibu sekalian, cerita ini awalnya beliau tidak setuju. Summa raja'a ilal jawaz, kemudian akhirnya boleh. Awalnya tidak setuju, tapi akhirnya boleh. Kebolehan itu terjadi sebelum beliau meninggal kurang lebih 3 atau 7 hari. Jadi 7 atau 3 hari sebelum meninggal, Imam Hanafi membolehkan mengusap 2 kaos kaki. Jadi wa masala jawrobaihi asakhinaini fi maradihi wa qala li uwadihi fa'atu ma kuntu anha anhu. Jadi kata Hanafi, wa masala kata Said Sabiq, Imam Hanafi itu mengusap 2 kaos kakinya yang tebal itu pada saat sakitnya. Wakola, dan dia mengatakan, aku kembali melakukan apa yang pernah aku lakukan dulu, larang, ya kan, aku melakukan apa yang aku dulu larang gitu, tentang mengusap 2 sepatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama itu mungkin juga melihat pada konteksnya. Orang sakit itu kan, ini kalau misalnya kita mau, ini kan bisa kita pahami bahwa Abu Hanifah membolehkan secara umum. Akhirnya karena di atas itu kan para ulama mayoritas boleh pakai kaos kaki kita ngusap itu. Abu Hanifah tidak sebelumnya. Tapi pada saat beliau sakit, ya kan, beliau membolehkan. Bisa jadi alasan beliau karena beliau sedang sakit. Biasa kan orang sakit itu kan, apalagi yang demam gitu, maunya kemulan gitu, nah itu pakai kaos kaki. Suruh wudhu ya adem, ya kan. Maka kemudian Imam Hanafi membolehkan. Tapi kalau kita merujuk pada ulama-ulama yang di atas, secara umum ya mayoritas mereka membolehkan itu. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, ini argumen yang diambil oleh Said Sabiq tentang masul awrab ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha ala jawrabaini wa na'laini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap 2 kaos kaki, wa na'lain, dan 2 sendal. Berarti ini gimana pemahamannya? Kalau saya memahami Bapak Ibu sekalian, Nabi itu pakai kaos kaki dan pakai sendal. Gitu. Ada dua pemahaman beliau. Nah, kalau misalnya beliau pakai sendal, bisa jadi di sini kan dijelaskan di bawahnya itu, di footnote-nya itu, sendal yang beliau gunakan itu pakai tali, yang satu ke sebelah kanan, yang satu kayak sendal jepit gitu. Ya, sendal yang digunakan dulu adalah sendal jepit. Kalau sendal jepit, hanya sendal jepit kita kan bisa kita lepas begitu. Bisa jadi sendal jepitnya itu adalah yang diikat, ya kan? Apakah beliau hanya pakai sendal jepit saja? Berarti kalau begitu sendal jepit saja kan berarti sebenarnya disiram aja kan selesai, ya kan? Disiram aja selesai. Kecuali misalnya sendal jepitnya itu memang terbuat dari kulit misalnya, dan bisa jadi bahwa beliau pakai kaos kaki plus sandal, gitu. Jadi pakai kaos kaki dan sandal. Maka yang diusap adalah kaos kakinya dan sandalnya. Rawahu Ahmad wa Tahawi wa Ibnu Majah wa Tirmidzi qala hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Namun hadis ini didhaifkan oleh Abu Dawud. Hadis ini didhaifkan oleh Abu Dawud. Wal mashu alal jawrabaini kana huwa al maksud. Jadi yang dimaksud itu adalah mengusap 2 kaos kaki tadi. Wajah al-masu al-alanna ini tab'an. Jadi dijelaskan oleh tab'an oleh siapa? Said Sabiq di sini bahwa yang dimaksud adalah jawrobnya, 2 kaos kakinya, bahwa beliau di sini disebut dengan na'lain itu bersamaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beliau menggunakan sendal plus kaos
kaos kaki. Ya, yang diusap itu yang semacam ini. Karena kalau hanya sendal biasa saja, sendal jepit misalnya kita pakai, itu tidak perlu kita diusap saja, karena kita tinggal lepas saja sepatunya, sandalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini panjang sekali ini. Mungkin ada yang, karena ini bicara selanjutnya kalau saya baca satu-satu supaya selesai ini. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini juga bersama kebolehan yang ini digunakan argumen bahwa termasuk beberapa hal yang menutupi kaki. Nggak saya baca ini, seperti kalifaif, seperti perban, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan perban, itu tidak perlu dicopot perbannya, gitu. Jadi cukup kalau perban ada di salah satu anggota wudhu kita, ya diusap saja perbannya, gitu. Ataupun hal lain yang menutupi tubuh kita. Ini menarik ini, Said Sabiq itu. Wa huwa ma yalufu ala rijli minal barodi aw khawfil hifa aw jarah bihima wa nahwadali. Jadi sesuatu hal yang menutup kaki itu baik karena kedinginan. Ya kan? Karena kedinginan itu. Atau takut tergores. Ya kan, takut tergores atau takut luka. Jadi kalau Bapak Ibu punya penutup kaki ataupun penutup apapun dari tubuh kita yang merupakan anggota wudu, ya kalau dibuka itu akan melukai tubuh kita, akan menjadi sakit tubuh kita, ya tidak perlu dibuka, diusap saja. Ya, gitu. Jadi ini juga dikutip di sini oleh Said Sabiq mengutip Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah boleh mengusap perban itu, ya, ataupun disamakan dengan tadi kaos kaki itu. Kenapa? Nah, kalau misalnya sepatu kaos kaki yang tadi dikatakan kondisinya ya tidak penting-penting banget gitu loh, tidak urgent banget untuk dipakainya. Lah ini apalagi, ya kan? Perban itu sesuatu hal yang memang melindungi luka. Tadi kan kaos kaki yang kita gunakan kan bukan untuk itu. Ya mungkin bisa gaya-gayaan aja, ya kan? Mungkin melindungi kita jalan, melindungi ibu-ibu biasanya tuh yang takut hitam kakinya, ya kan begitu. Nah, ditutup itu. Boleh ibu-ibu pakai kaos kaki, pakai sandal, kemudian nanti wudhu, tidak perlu dibuka. Dengan alasan tadi, nggak usah dibuka lah pokoknya. Karena memang ada dalilnya ini, ya kan, ada argumennya. Apalagi kalau perban, gitu loh. Apalagi kalau perban. Sehingga argumen yang digunakan ini sekali lagi adalah argumen kias, analog. Maka kalau kita berdasarkan kepada penjelasan Said Sabiq ini Bapak dan Ibu sekalian, apapun, mau kerudung, ya kan, apalagi Bapak Ibu, yang biasa kita pakai gitu ya, yang biasa kita pakai, yang ternyata menutupi anggota wudhu kita. Karena menggunakan analog ini, tadi sepatu dengan kaos kaki, berarti kalau begitu mungkin manset, sarung tangan gitu misalnya. Itu kalau misalnya tangan kita takut luka, ya, tangan kita takut luka. Kalau manset itu bukan sarung tangan ya, manset itu yang di sini ya, manset yang di sini. Ya itu sama dengan ini, gitu, menggunakan analog. Gitu. Dan menurut Said Sabiq di sini bahwa dia mengutip bahwa ini adalah merupakan annar rukhsata minhu fi hadzal bab wasi'ah. Ini menggambarkan bahwa keringanan yang luas, ya. Wa nadzalika min mahasinis syariah.
ini adalah keindahan syariat. Jadi dimaknai oleh Said Sabiq ini sebagai keindahan syariat. Wa minal hanifiyati samhah. Ya, ini dari kelembutan, ya, dari kelembutan yang memudahkan, yang moderasi, alati ba'atsa biha. Jadi agama yang memudahkan, agama yang indah gitu, yang tidak menyulitkan bagi umatnya. Ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya baca sesuatu sangat lama nanti karena ini cukup panjang penjelasan tentang ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, Bu. Ini tentang yang mau satu itu tadi. Nggih. Zaman saya sekolah dulu, khusus untuk penjelasan tentang mushaf itu, penjelasan ustaz saya dulu itu karena sebab itu sepatu zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Makanya zaman dulu itu sepatu memang talinya itu banyak, mungkin kalau sekarang seperti PBL sehingga menjadi diperbolehkan. Tetapi jika sepatunya seperti sepatu sekarang yang mudah sekali untuk melepas, hal tersebut menjadi gugur kalau dulu penjelasannya seperti itu. Kalau menurut saya bagaimana? Ya, kalau kita melihat penjelasan ini tidak disebutkan ya. Itu kan tafsir juga kan? Tafsir. Jadi pemahaman terhadap konteksnya masa lalu. Kalau kita kembali kepada dalilnya gitu kan, ya sepatu, ya kaos kaki. Ya kita pahami yang kalau argumen Said Sabiq ini adalah ringan, mudah gitu. Ya kan kalau misalnya tadi dikatakan ini susah untuk buka ya wis itu. Tapi ada juga kan orang yang ribet lah sepatunya dibuka. Ya kan? Misalnya merasa ribet lah sepatunya dibuka. Nah, pertimbangan ribet itu kan menjadi berlawanan dengan semangat kemudahan dalam ajaran agama yang ditawarkan di sini. Artinya walaupun Bapak Ibu tidak ada kaos kakinya, kalau menurut saya gitu, tidak ada talinya gitu, sah-sah saja. Sah-sah saja kalau memang mau mengusap dua sepatu. Saya Sabiq mengatakan ibu-ibu yang ada di rumah aja. Apa iya toh ibu-ibu yang di rumah pakai kayak mau perang? Enggak kan? Ibu-ibu di rumah pakai sepatu, saya kira bukan sepatu mau perang itu, mungkin sepatu yang rileks-rileks aja di rumah. Sekarang ada nggak ibu-ibu yang pakai sepatu di rumah? Sepatu kayak apa? Di sinetron. Justru ibu-ibu di rumah mana ada sepatu, pakai apa? Pakai daster aja yang sudah sobek-sobek. Ya, pengalaman lah. Si Umi enggak lah si Umi. Iya Mi, sobek-sobek ya Mi. Gitu. Kelihatan Bu, kalau menurut pendapat saya dilihat dari aspek kemudahannya ya seperti itu. Tapi kalau ibu mau menggunakan, ya udah kita pakai yang ya memang menyulitkan ya monggo. Karena ini kan narasinya narasi kemudahan. Narasi kemudahan. Ustaz saya itu mengatakan itu Islam itu mudah, Islam itu gampang, tapi ojo gampang ke. Ya, saya setuju itu. Kalimat itu betul. Artinya kita mengatakan mudah itu bukan karena nafsu. Jadi kalau begitu, jadi kalau alasannya ribetnya karena ribet menurut kita, Ya. itu masuk dari gampang kayak gitu. Betul. Beda lagi dengan logika gini, ribet wong Rasul aja mencontohkan. Nah, itu narasinya kan beda. Oh, Rasul juga. Artinya bahwa kita menjalankan itu karena kita itba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu tidak dijelaskan juga di hadis ini tentang bagaimana konstruksi sepatu. Ya kan, bagaimana konstruksi sepatu. Sehingga sepatu apapun termasuk kaos kaki, coba Ibu di kaos kaki lebih mudah bukanya daripada sepatu. Iya kan Bu? Iya kan? Kaos kaki lebih mudah bukanya daripada sepatu. Artinya bahwa ikat sepatu yang diikat itu ya tidak sepenuhnya bisa kita terima ketika jawrob itu dua kaos kaki, nggak ada kaos kaki yang pakai tali kan? Ya kan? Nggak ada kaos kaki yang pakai tali. Ya kan? Bukan kaos street kan gampang sekali. Nah kalau kita pakai itu, ya dari mulai yang tadi misalnya Ibu sepatu tadi, nah ternyata kaos kaki bisa berdasarkan analog tadi. Jadi mudah, betul saya setuju mudah, tapi tidak boleh digampangke. Tapi kalau kita ingin mengikuti cara mudah agama bukan karena nafsu kita, tapi karena kita itba
Rasulullah SAW. Itu pentingnya kita belajar itu di situ, ya kan? Pentingnya kita membaca, pentingnya kita belajar, melihat orang lain, ojo, kira oleh. Nah, kita yang nggak ngerti bilang ora oleh, padahal ternyata kalau kita suatu ketika ada orang, duh, kok wudunya pakai kaos kaki? Nah, kita kan nggak perlu gumun. Ternyata apa? Ternyata ada yang punya pendapat boleh. Nah, itu kan di situ. Walaupun mungkin kita tidak mau menjalankan, Bu, monggo tidak menjalankan. Tapi kalau lihat orang lain, tuh kok pakai, ya kita, oh iya, aku pernah ngaji. Nah, itu pentingnya di situ. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang ngomelan gitu loh. Udah ngomel, salah lagi kan di sini gitu kan. Gitu. Saya kira gitu ya, Bapak Ibu. Pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa bisa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.